Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas berita yang hangat ya, masih seputar varian Omicron ya, COVID-19. Kasus varian baru COVID-19 yaitu Omicron ya. Ini ada berita yang dilansir oleh Detik Detik Health ya. Langsung saja saya bacakan, kemudian kita ulas bareng-bareng ya. Kasus Omikron RI naik 2 kali lipat, Kemenkes minta warga tak ke negara ini. Pada awal tahun 2022, Kementerian Kesehatan RI kembali mengumumkan penambahan 68 kasus varian Omikron ya. Sehingga total kasus konfirmasi saat ini sudah ada sebanyak 136 atau meningkat 2 kali lipat. Juru bicara ke program vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan 68 kasus tersebut merupakan pelaku perjalanan luar negeri dan 11 diantaranya merupakan warga negara asing. Dari 68 kasus konfirmasi Omikron tersebut, sebanyak 29 orang tidak memiliki gejala. 29 orang sakit dengan gejala ringan. 1 orang sakit dengan gejala sedang dan 9 orang lainnya tanpa keterangan. Lebih lanjut, Dr. Nadia mengimbau masyarakat Indonesia segera menahan diri untuk tidak bepergian ke negara-negara dengan transmisi penularan Omikron yang sangat tinggi. Jangan egois, harus bisa menahan diri untuk tidak bepergian dulu ke negara dengan transmisi penularan COVID-19 yang sangat tinggi seperti Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Kita harus bekerja sama melindungi orang terdekat kita dari tertular COVID-19. Mari kita menahan diri, tegas Dr. Nadia dalam keterangan pers dikutip dari situs Kemenkes RI Sabtu 1 Januari 2022. Berdasarkan WHO, HQ Enhancing Readiness for Omicron, Technical Briefs and Priority Action for Member States 23 Desember 2021 disebutkan varian Omicron memiliki karakteristik penularan yang lebih cepat dari varian Delta pada negara-negara yang telah mengalami transmisi komunitas. Maka dari itu, Dr. Nadia juga kembali meminta masyarakat untuk menunda perjalanan ke luar negeri. Apabila sedang berada di luar negeri, tetap jalankan protokol kesehatan yang ketat. Dr. Nadia juga mengingatkan bahwa saat ini sudah ditemukan kasus Omikron transmisi lokal, sehingga masyarakat diminta lebih waspada dan selalu disiplin protokol kesehatan. Perlu menjadi perhatian bahwa kita juga sudah mengidentifikasi kasus transmisi lokal, artinya risiko penularan di masyarakat juga sudah ada, kata Dr. Nadia dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu dikutip dari situs Kemenkes RI. Ya, itu ya. Jadi memang kasus Omikron ya, varian Omikron itu memang sudah masuk ya, sudah masuk Indonesia, dan memang kasusnya itu sudah dilaporkan ya. Dan apa yang sudah dilaporkan itu tentu saja tidak semuanya terdeteksi ya, ibarat gunung es ya. Kenapa? Karena kita masih membuka lebar ya, kita masih membuka lebar akses dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia gitu. Memang sesuai apa yang sudah ditemukan, kasus Omicron ini kan penularannya sangat cepat ya. Penularannya itu sangat cepat. Tapi sesuai hukum apa namanya alam ya, virus yang penularan cepat itu tingkat keganasannya itu tidak begitu tinggi gitu ya, tidak begitu tinggi ya, beda dengan varian Delta ya. Makanya meskipun yang kita ketahui itu tidak mempunyai keganasan yang seperti Delta ya, varian Delta, tetap ya kita harus terus menjaga agar protokol kesehatan ya, diantaranya adalah memakai masker dan juga cuci tangan dan jaga jarak ya.
Dan ini memang ikhtiar kita untuk terus menjaga kesehatan ya. Dan jangan sampai supaya corona atau COVID ini bisa segera reda ya. Ingat bahwasanya kita untuk COVID ini trennya memang melandai ya. Makanya kita juga bersyukur, dan ini kemungkinan adalah dimulainya ataupun mulai membaiknya perekonomian ya. Jangan sampai ya, dengan adanya mulainya perekonomian mulai bergerak ini ya, kita harus menyiapkan diri kita dengan meningkatkan imunitas ya. Jangan sampai imunitas kita turun, drop, dan akhirnya berefek pada kesehatan kita ya. Dan satu hal yang bisa kami rekomendasikan, salah satunya ya, adalah untuk menjaga stamina dan juga bagaimana untuk menjaga kesehatan kita ya. Ada propolis ya, herbal propolis yang saya rekomendasikan, yaitu Turkish Propolis Ruqyah ya. Turkish Propolis Ruqyah ini adalah propolis yang dari Turki ya. Kalau kita kalau kita pahami bahwasanya hasil dari lebah itu selain madu adalah propolis, dan propolis ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa ya. Salah satunya adalah dapat hampir bisa mengobati berbagai macam penyakit dan juga untuk berbagai macam virus ya. Karena ada penelitian tahun 1963 itu ada seekor tikus yang mati di sarang lebah ya, dan tikus ini bisa bertahan tidak membusuk selama 5 tahun ya. Setelah diteliti, ternyata di situ oleh peneliti adalah kandungan propolis ya. Jadi dengan kesimpulan bahwasanya propolis ini memang bisa menjaga atau bisa bebas dari bakteri dan virus ya. Ini yang saya rekomendasikan ya, karena beda dengan propolis yang lain ya, karena ini adalah ada teknologi nanonya ya. Ada nanoteknologi itu untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Ya, itu teknologi nano. Dan juga ada ruqyah ya. Kita ketahui bahwasanya ruqyah itu dalam dunia pengobatan itu merupakan terapi yang sangat dianjurkan ya. Jadi ini pas sekali untuk penyakit medis dan juga non medis. Non medis itu seperti kerasukan jin dan lain sebagainya. Ya. Kalau untuk medis sendiri itu fungsinya hampir semua bisa ditanggulangi, misalnya kolesterol, kekebalan, asam urat, pemulihan diabetes, stroke, asam urat, ya, luka ringan, ya, batuk pilek, tumor dan lain sebagainya, kolesterol ginjal, ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita untuk selalu berikhtiar ya. Kalau kita melihat testimoni orang yang sudah mengkonsumsi Turkish Propolis Ruqyah itu hampir semuanya mengatakan bahwasanya ini obat yang bisa mengobati penyakit mereka ya, dan bisa dikatakan sebagai obat sapu jagat ya. Makanya ini yang bisa saya rekomendasikan untuk menjaga stamina, kesehatan di saat kondisi sekarang yang tidak menentu ya. Dalam artian kesehatan seseorang itu bisa terjangkit penyakit ya. Apapun itu bisa kita jaga untuk menjaga stamina dengan mengkonsumsi Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi untuk membaca deskripsi lengkap di toko online kami Dielgo. Oke, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahma. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.